warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amin. Jemaah sekalian, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan sempat, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita. Salat kita hari ini, yang lalu dan yang akan datang insyaallah. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Harapannya kalau kita suka main di tamannya orang-orang saleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita bagian dari mereka. Kecipratan, ya, syafaat, kebaikan dari orang-orang yang saleh. Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Kata-kata ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Katanya, uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku senang sama orang-orang saleh. Wa lastu minhum, padahal aku bukan bahagian dari mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Semoga dengan cinta kepada mereka aku bisa mendapatkan syafaat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan aku tidak suka, aku benci kepada orang-orang yang kerjaannya hanya bermaksiat saja. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, walaupun barang dagangan kita kadang-kadang juga sama, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita benar-benar kelak di yaumil akhir bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih di bab tentang ijra'un nasi 'ala dhahir wa sara'irihim ila Allah ta'ala. Bab tentang menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan yang zahir, yang tampak. Adapun urusan batin mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir yang kita baca itu adalah hadis yang keempat, ya. Sekarang kita akan baca hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد
إذا ساء أن يفسد إلى رجل من المسلمين إلى رجل من المسلمين قصد له وقتله وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته وكنا نتحدث وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan dari kaum muslimin kepada suatu golongan dari kaum musyrikin dan mereka bertemu. Kemudian ada seorang lelaki dari kaum musyrikin, jika mengincar seorang dari kaum muslimin, ia membunuhnya. Lantas ada seorang dari kaum muslimin menuju orang itu di waktu lengahnya. Kita semua memperbincangkan bahwa orang itu adalah Usamah bin Zaid. Setelah orang Islam itu mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang musyrik tadi mengucapkan La ilaha illallah, namun ia tetap dibunuh olehnya. Selanjutnya datanglah seorang pembawa berita gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepadanya dan orang itu memberitahukannya, sehingga akhirnya orang itu memberitahukan pula tentang orang yang membunuh. Orang itu lalu dipanggil oleh beliau dan menanyakan hal tersebut kepadanya. Beliau bersabda, "Mengapa engkau membunuh orang itu?"
Orang tadi menjawab, "Ya Rasulullah, orang itu telah banyak menyakiti kaum muslimin dan telah membunuh si fulan dan si fulan." Orang itu menyebutkan nama beberapa orang yang dibunuhnya. Ia melanjutkan, "Saya menyerangnya, tetapi setelah melihat pedang, ia mengucapkan la ilaha illallah." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ia kau bunuh?" Ia menjawab, "Iya." Kemudian beliau bersabda, "Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap la ilaha illallah jika kalimat itu datang pada hari kiamat?" Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, mohonkanlah pengampunan kepada Allah untukku." Rasulullah SAW bersabda, "Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap la ilaha illallah jika kalimat itu datang pada hari kiamat?" Beliau tidak menambahkan sabdanya lebih dari kata-kata, "Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap la ilaha illallah jika kalimat itu datang pada hari kiamat?" Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis yang kelima ini diriwayatkan oleh Jundab atau dibaca juga Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Di mana dia menceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan pasukan, ya. Ini biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak, ya. Tujuannya ya memang untuk peperangan, ya. Jadi peperangan yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua macam. Ada yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan beliau yang menjadi pemimpinnya, itu biasanya disebut dengan ghazwah. Kemudian ada yang hanya Nabi SAW mengirim pasukan kecil, ya, jumlah tertentu, mungkin dilihat tidak perlu orang atau pasukan yang besar yang jumlahnya banyak, sehingga Nabi hanya mencukupkan dengan pasukan yang kecil yang dikirim, kemudian menunjuk salah seorang sahabat untuk menjadi pemimpin di pasukan itu. Ini disebut dengan syariyah namanya. Jadi ada ghazwah, ada syariyah, ya. Tapi dua-duanya adalah jihad fisabilillah, dalam rangka jihad di dalam Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, untuk syariah tentu saja Nabi SAW nggak ikut. Nabi hanya memutus saja. Nah, kalau untuk ghazwah, Nabi ikut jadi pemimpin. Makanya jumlah orangnya biasanya akan lebih banyak karena melihat Nabi SAW ikut dalam peperangan itu, ya. Dan salah satu di antara bentuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya itu adalah adanya dua bentuk dari peperangan ini, ya. Ada ghazwah, ada syariyah. Di mana Nabi SAW kalau syariyah nggak ikut, ya. Nabi nggak ikut, sehingga ini akan memberikan kesempatan kepada para sahabat yang misalnya dia punya kondisi tertentu untuk dia mungkin tidak ikut di dalam syariyah. Sebab kalau Nabi selalu ikut, maka sahabat yang punya hajat sedikit jadi nggak enak kalau nggak ikut, maka itu akan memberatkan mereka. Maka Nabi SAW membuat yang adanya syariah. Ya. Kita sering di beberapa pertemuan, ya, kita sempat membahas misalnya tentang kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Tidak ada sesuatu yang memberatkan umat ini kecuali Nabi SAW tidak akan menjadikannya sebagai sesuatu yang harus untuk dilakukan. Nabi tidak akan memerintahkan
Sebab kalau diperintahkan itu akan menjadi wajib. Kalau wajib itu dikhawatirkan memberatkan, maka Nabi tidak akan memerintahkan. Ya. Contoh misalnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalau sekiranya tidak akan memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan orang-orang itu untuk siwak setiap kali mau sholat. Kalau diperintahkan, jadi ada kaidah di dalam fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Semua perintah aslinya adalah untuk menunjukkan kewajiban. Kecuali nanti ada dalil lain yang menurunkan derajatnya dari wajib menjadi sunnah. Tapi selama tidak ada dalil, ya dalilnya cuma satu, perintah saja, berarti itu akan menjadi wajib. Nah, makanya urusan siwak Nabi SAW tidak memerintahkan. Sebab kalau diperintahkan itu menjadi wajib. Ya. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati. Kalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan itu. Ya. Tapi kita sebagai umatnya harus paham, ya, bahwa sebenarnya Nabi mengharapkan, menginginkan kita ini melaksanakan atau yang bersiwak setiap kali mau sholat. Tapi derajatnya turun menjadi sunnah. Wala akhartu salat al-isya'i ila thuluthil lail. Aku akan akhirkan waktu sholat isya itu menjadi sepertiga malam. Jadi bukan habis isya kayak kita, enggak. Ya? Tapi itu akan berat kan jamaah sekalian, makanya tidak diperintahkan sama Nabi SAW. Nah, cuman kalau ada orang yang melakukannya saat itu, ya itu waktu yang bagus, ya, kalau ada tantangannya. Begitu juga dalam urusan syariah. Nabi SAW menyampaikan, laula asyqa ala ummati la ahbabtu an la atakhallafa an sariyatin takhruju fi sabilillah. Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka setiap pasukan yang dikirim, mau pasukannya besar atau pasukannya kecil syariah, aku pasti akan ikut terus. Cuman kalau ikut terus pasti sahabat-sahabat itu gak enak dan gak mau ikut, ya. Dan itu akan memberatkan sebahagian orang yang mungkin kondisinya tak memungkinkan untuk ikut. Ya. Ini salah satu di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Jadi di awal hadis ini disebutkan ba'athan minal muslimina ila qaumin minal musyrikin. Kemudian ceritanya disebutkan fakana rajulun minal musyrikin idza syaa yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu fa qatala. Jadi sebahagian pensyarah mengatakan, jadi ada seorang dari kaum musyrikin yang dia itu pandai sekali dalam urusan perang. Kalau dia ingin membunuh seseorang, mudah sekali dia bisa membunuhnya. Kalau ada seorang muslim yang ingin dia bunuh, idza syaa an yaksida ila rajulin muslimin qasada lahu faqatalahu. Mudah, dari saking pintarnya, ya. Kan orang kepandaiannya dalam peperangan itu ya macam-macam. Nah, kemudian ada seorang tentara muslim yang berusaha mencari lengahnya orang ini. Mencari lengahnya orang. Kemudian ketika orang itu lengah dalam peperangan, disamperin, kemudian dibunuh. Pinginnya begitu, ya. Ketika disamperin, kemudian pedang sudah diangkat, mau dibunuh orang itu, maka orang itu ternyata berteriak la ilaha illallah, gitu. Karena kondisinya sudah tak memungkinkan dia untuk mengelak. Rafa'a ketika
pedang itu diangkat, diayunkan, ingin tembaskan, ya, orang itu mengatakan la ilaha illallah. Tapi ternyata yang muslim ini tetap hantam aja, ya. Biasa modus gitu loh. Ini modus ini pasti, ya. Nah, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya orang itu adalah Usama seperti pada cerita yang sebelumnya, ya. Tapi ada sebahagian yang mengatakan ini peristiwanya berbeda dan orangnya juga berbeda, ya, berbeda. Kalau itu Usama, maka ini bukan cerita atau bukan peristiwa yang lain, tapi peristiwanya sama. Karena nggak mungkin Usama, kalau orangnya tetap Usama, terus Usama melakukan itu 2 kali, nggak mungkin. Karena yang pertama Nabi sudah marah sama dia, ya, nggak mungkin dia akan mengulangi lagi. Jadi kalau ini kejadiannya terjadi pada Usama, maka kejadiannya sama berarti, bukan berulang, bukan kejadian kedua, ya. Tapi sebahagian surah ada yang menyebutkan kalau ini kejadiannya bukan pada Usama, ini kejadian yang lain yang terjadi kepada orang yang lain lagi, ya. Dalam peperangan ini, riwayat yang lain menyebutkan yang jadi pemimpinnya adalah Abdullah bin Khalid Al-Laythi, ya. Dan diarahkan, jadi peristiwanya berbeda, gitu kan. Baik, kemudian ketika orang itu mau dibunuh, kemudian tetap akhirnya dibunuh karena tentara yang muslim ini mengira itu hanya modus dia supaya bisa selamat. Informasi ini sampai ke Nabi SAW. Fabasyar, ya. Faja'al basyiru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menang dalam peperangan itu, maka ada yang memberikan kabar gembira kepada Nabi. Ini kita menang begini ya Rasul. Cuma informasi kejadian ini diinformasikan juga bahwa ada kejadian seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih tetap dibunuh. Loh, siapa orangnya? Qad fada'ahu. Panggil sini. Nah, kemudian diinterogasi, ya, Tanya, kenapa kamu bunuh dia? Ya Rasulullah, dia banyak bunuh orang-orang Islam, katanya. Dia bunuh si fulan, disebutkan tuh nama-namanya, ya. Kan gendeng saya Rasulullah. Dia ingin membalas, kan? Disebutkan wasammalahu nafaran wa inni hamantu alaihi. Jadi aku ingin membuat pembalasan dengan dia ya Rasulullah, karena dia telah menyakiti kaum muslimin. Kemudian giliran dia sudah kepepet, saya ayunkan pedang itu, dia bilang la ilaha illallah. Terus kamu bunuh? Ya, iya ya Rasulullah. Kan modus, gitu kan? Ya, kan modus. Nabi cuma bilang, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah. Jadi apa yang kau akan lakukan dengan la ilaha illallah kalau dia datang nanti pada hari kiamat? Kamu mau ngomong apa nanti? Nah, kalau begitu mohonkan ampun ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi gak jawab, jemaah sekalian, mau dimintakan ampun atau enggak. Cuma kamu itu apa yang akan kamu lakukan kalau nanti la ilaha illallah datang pada hari kiamat? Nabi hanya mengulang itu. Jadi paling tidak ini bisa menjadi isyarat bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang ini ada sebuah kesalahan, ya, dan menunjukkan betapa mulianya, betapa tingginya makna kalimat la ilaha illallah. Tapi yang ada hubungannya dengan bab kita itu adalah bab bagaimana seharusnya orang
menjatuhkan hukum pada orang lain sesuai dengan yang tampak. Kalau yang tampak dia itu la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Walaupun ada kondisi-kondisi yang menurut dia itu cuma cari aman saja, gitu kan misalnya. Cuma cari aman itu kan urusannya urusan niat, dan niat itu urusannya di hati. Dan orang nggak tahu niatnya apa begitu. Tapi yang lahir, yang kelihatan, kedengaran adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, ini hubungannya dengan bab ini, ya, dengan bab yang kita bahas. Jadi menghukumi orang sesuai dengan yang tampak, yang lahir. Adapun urusan batin mereka dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini juga mengisyaratkan tentang betapa besarnya ya, tingginya nilai kalimat la ilaha illallah, dan dia nanti akan datang pada hari kiamat. Dia akan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang mengucapkannya di dunia dengan tulus. Ya. Karena jemaah sekalian ada hadis, kayaknya dia dikenal dengan haditsul bitaqah. Hadis tentang kartu, ya, tentang kartu. Jadi kartu itu adalah kartu syahadat la ilaha illallah. Jadi ada orang yang dihadirkan pada hari kiamat ketika dihisab, kamu punya amal soleh enggak? Enggak ada saya. Kamu punya amal soleh. Jadi dari saking sedikitnya amal solehnya, sampai dia mengira saya enggak ada, saya enggak punya amal soleh. Ya, dosa banyak. Dosa banyak. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan informasi kepada dia, kamu punya ini enggak, punya ini enggak, amal solehnya enggak ada menurut dia. Sampai akhirnya dikatakan kepadanya, enggak, kamu itu sebenarnya punya, katanya, enggak punya. Kemudian dikeluarkanlah bitaqah. Jadi kartu ada la ilaha illallah, kemudian ditimbang jemaah sekalian, ya, ditimbang amalan-amalan dia yang buruk dengan la ilaha illallah. Dan nanti akan ada mizan, ada timbangan untuk amal, ya, ada timbangan amal. Orang nanti akan diaudit amalnya, mana yang baik, mana yang buruk, nanti akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang amal kebajikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Man khaffat mawazinuhu, siapa orang yang amal kebaikannya itu ringan, kalah dengan amal keburukannya, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali dia nanti neraka. Kita berdoa ya Bapak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal ibadah kita, sehingga kita akan mendapati bahwa mizan hasanatina, timbangan kebajikan kita akan menjadi lebih berat kelak di yaumil akhir. Wallahi jemaah sekalian, sampai saat ini mungkin banyak orang mengira banyak amalan yang kita lakukan, tapi tak ada satu pun dari amalan itu yang kita bisa memastikan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ditimbang akan berada di timbangan kebajikan, Allah kita tak tahu. 2 rakaat saja dari sholat yang kita lakukan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa menentukan. Makanya menjadi penting kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi kita khawatir, ya, amal kita tidak diterima. Di sisi lain ada harapan besar. Ya Allah, kami sudah berusaha untuk beramal. Inilah batas kemampuan kami dalam beramal.
kalau ada kesalahan mohon ampuni, kalau ada kekurangan mohon tutupi dan terima amal kami apa adanya. Jadi ada khauf, ada raja, ada perasaan harap, ada perasaan takut. Ya. Nah, kembali lagi jemaah sekalian. Jadi nanti orang akan ditimbang, ya. Amalnya nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Nah, ada orang yang merasa saya nggak punya amal saleh. Nah, ketika Allah katakan kepadanya, kamu punya amal saleh, maka dikeluarkanlah bitaqah la ilaha illallah itu, dan ketika ditimbang semua dosa yang dia lakukan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan beratnya la ilaha illallah. Maka kalimat ini maknanya luar biasa jemaah sekalian. Ya, kalimat ini maknanya luar biasa. Kalimatnya pendek, tapi efeknya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Orang yang mengucapkannya di dunia, walaupun kondisinya meragukan, tapi itu dianggap tetap sebagai seorang muslim. Ya, walaupun kelihatannya bohongan gitu kan, misalnya kita nggak tahu. Lihat kalimat, sehingga dia akan tetap dihitung sebagai seorang muslim. Bahkan orang-orang munafik sekalipun, apa Nabi nggak tahu? Ada orang-orang munafik, Nabi tahu. Tapi karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka kita menjatuhkan hukuman kepada seseorang sesuai dengan zahirnya. Zahirnya dia baca la ilaha illallah berarti muslim, perlakukan dia sebagai seorang muslim. Walaupun Nabi tahu mereka itu adalah orang munafik. Adapun yang mengucapkan la ilaha illallah beneran keluar dari lisannya, dan sebelum terucap di lisan itu keluar dari hatinya, dan itu tulus, ini akan memberikan keselamatan nanti di yaumil akhir. Karena Nabi mengatakan tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya kecuali pasti endingnya dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Kayak mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita semuanya sekalian. Wala la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita mudah-mudahan tidak akan pernah keluar dari hati kita hatta nalqallah, sehingga kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini hebatnya makna atau kalimat la ilaha illallah. Maka pantas Nabi SAW mengatakan kepada orang yang membunuh orang baca la ilaha illallah, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah ila jannah yaumil qiyamah. Mau ngapain kamu? Apa alasanmu? Kamu mau ngomong apa kalau la ilaha illallah datang pada hari kiamat? Mengatakan, ya Allah, orang ini masih dibunuh sama dia, padahal dia sudah mengucapkan aku. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sedikit tentang makna la ilaha illallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya. Bab ini adalah bab yang sangat penting sebenarnya untuk bisa kita terapkan, ya. Karena ini bagian dari kaidah, ya. Kaidah kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita. Jadi mewujudkan keadilan, kemudian mencegah kezaliman, menjaga darah biar tidak tumpah sembarangan, menjaga kehormatan orang, ya. Kemudian menutup pintu fitnah dan lain semacamnya. Ketenangan, ketentraman secara sosial itu akan mudah didapatkan jemaah sekalian kalau ini kita terapkan. Jadi jangan gampang memberikan menghukumi seseorang dengan sesuatu yang tidak tampak, menghukumi sesuatu yang ada di dalam hati gitu misalnya. Enggak, ya. Karena nomor satu kita memang hanya mampu untuk mendeteksi apa yang terlihat. Maka hendaklah kita menghukumi orang itu sesuai dengan apa yang kita lihat saja. Ada urusan niat, ya itu urusan dia. Ya.
hisabuhum 'ala Allah. Hisab mereka nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita diberi kemampuan oleh Allah hanya melihat apa yang zahir dan menghukumi seseorang dengan yang zahir, maka hati-hati ya, orang kalau mau bersikap. Jangan sampai gini, saya niatnya bagus kok, tapi yang dilakukan itu mencurigakan, gitu kan? Tapi niatnya bagus, jangan. Karena ini posisi syubhat menjadikan orang akhirnya berpikiran buruk, gitu, ya. Karena kita tahunya yang lahiriah saja, yang batin kita nggak tahu niatnya bagus apa enggak, gitu misalnya. Ya. Maka tinggalkan kalau kita tidak ingin mendapatkan masalah. Ya. Misalnya kita mau lewatin kompleks tentara misalnya, ya kan? Nah, kemudian kita bawa plastik kresek hitam. Ya, di pos itu kelihatan kita sudah bawa plastik. Kemudian kita ngendap, kemudian kita lempar jamaah. Padahal memang beneran sampah gitu kan misalnya. Ya. Kira-kira mau diapain sama tentara kita jamaah? Apa pelur kita? Ya. Kata dia, ngapain buang-buang di situ? Nah, giliran udah babak belur, dia bilang, enggak, saya niatnya memang mau buang sampah katanya. Mana tahu si tentara itu, dia tahunya ngedap-ngedap mau buang. Ya, kayak bom aja dia nanti. Ya. Karena orang kan hanya melihat apa yang lahir saja. Apa niatnya, makanya itu perlu hati-hati. Ya, perlu hati. Jangan posisi syubhat itu kita berada di situ. Kalau nggak ingin punya masalah, ya. Kalau posisi syubhatnya itu ini, coba kita lihat. Ya. Saya pernah model seperti itu, ya, tapi bukan. Jadi kan orang kalau dia naik kendaraan zaman sekalian, kemudian dia tidak punya SIM, ada polisi di depan, itu biasanya kagok zaman sekalian, ya. Iya kan? Kan biasanya kagok. Ya. Ada yang memang benar-benar kagok karena dia nggak punya. Ya, kan? Nah, yang saya ini enggak, ya. Saya enggak. Jadi melewati di depan ada polisi. Kemudian beberapa hari sebelumnya saya memang ingin cari buat anak saya balon untuk renang, gitu. Karena saya nggak sempat pergi kemana-mana, pagi-pagi jalan, melihat ada di pinggir jalan ada orang jualan itu, lampu merah di situ. Karena agak cepat jadi kelewatan, itu ada. Akhirnya saya berhenti, mundur ya mas, sekalian ke belakang di depan polisi, pasti polisi. Padahal saya niatnya benar, bukan karena saya nggak punya SIM, saya mau beli masalahnya, ya. Tapi disamperin juga. Nah, ini kan posisi, cuman saya nggak sengaja, cuman saya pikir akhirnya, kalau kita melakukan hal-hal yang mencurigakan dan itu yang kelihatan, ya orang akan meresponnya pasti buruk, ya. Orang akan meresponnya pasti kabur ini. disangkain mau kabur, disangkain mau kabur gitu. Habis itu saya nggak beli lagi dia. Ya. Makanya itu perlu ketenangan secara sosial di masyarakat itu akan terrealisasi kalau kaidah ini diberlakukan, bahwa kita menghukumi orang itu sesuai dengan apa yang tampak, ya. Jangan sampai misalnya ada satu kelompok, ya, orang yang kelihatannya orang-orangnya soleh, orang-orangnya baik, ya, sholat, ya, dan lain semacamnya. Lalu ada selentingan, itu pak, itu kelompok itu sesat gitu kan misalnya, ya. Kita jangan percaya model begitu. Selama nggak ada buktinya, ya. Selama nggak ada buktinya.
Jadi jangan sampai kita, yang akan terjadi apa nanti jemaah sekalian? Kekacauan. Kehidupan kita ini akan kacau kalau kita memutuskan hukum terhadap sesuatu berdasarkan apa yang ada di dalam hati orang, padahal kita nggak tahu. Ada tidak tahu. Nah, ini pentingnya bab ini. Ya. Baik, sekarang kita akan, dan banyak misalnya ya cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sirah yang menunjukkan atau bisa dijadikan sebagai contoh bagaimana mempraktekkan al-hukmu 'ala nasi 'ala zahir, jadi memutuskan hukum terhadap kepada orang itu sesuai dengan lahiriah. Kalau nggak ada bukti, nggak ada pengakuan, gitu ya, nggak ada pengakuan, nggak ada data yang jelas dan lain semacamnya, kita tak boleh menghukum. Lihat misalnya, pada zaman Nabi ada seorang wanita yang mengaku kalau dia itu berzina, dan saya Rasulullah, saya hamil karena zina, dan dia sudah berkeluarga. Kemudian dia minta supaya wanita ini supaya dia dibersihkan dari dosa, ya, dari dosa ini. Maksudnya supaya dirajam. Ketika Nabi sudah memastikan, kan ini sudah ada pengakuan, ya, ada pengakuan. Setelah dilakukan pengakuan, baru Nabi SAW ya oke. Tadi Nabi ingin memastikan dulu apakah dia melakukan pengakuan itu juga karena dipaksa. Dan setelah yakin dia tulus orangnya, pengakuannya murni, ya, karena dia ingin membersihkan dirinya dari efek dosa zina, Nabi akan melaksanakan, dan Nabi mau melaksanakan rajam itu. Tapi ditunda karena kondisinya lagi hamil, supaya anaknya gak ikut mati juga, ya, sampai dilahirkan. Ketika dilahirkan, baru datang lagi ke Nabi SAW, katakan saya wanita dulu yang ditolak Nabi SAW, begini. Nah sudahlah, kamu pulang aja dulu, susui dia dulu, karena bayi ini masih butuh kamu. Sampai disusuin, sampai anak ini, bayi ini sudah tidak butuh lagi ibunya, baru setelah itu oleh Nabi SAW dirajam. Jamaah sekalian dalam Allah, Nabi nggak nanya, dan Nabi nggak nyari, gitu kan? Siapa pasangannya? Kan nggak mungkin sendirian. Iya, masa hamil sendiri? Dan makanya nggak boleh juga kalau nggak ada bukti, nggak ada pengakuan, dan nggak boleh dicari-cari. Nggak boleh dicari-cari. Nabi nggak nyari. Kan nggak mungkin hamil sendiri, ya. Karena dia nggak ada pengakuannya, ditampakkan, udah selesai. Jadi kalau orang yang dia nggak perlu juga orang mencari, ya, mencari. Oke, supaya selesai kita dari bab ini, kita akan baca hadis yang ke-6. وعن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم
ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري. Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, saya mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu berkata, sesungguhnya manusia pada zaman Rasulullah SAW diberi hukuman sesuai dengan petunjuk wahyu, dan wahyu ini telah terputus sebab Nabi SAW telah wafat. Oleh karena itu sekarang kami memberi keputusan kepada kalian sesuai dengan perbuatan yang tampak bagi kami. Jadi barang siapa yang menampakkan perbuatan baik pada kami, maka kami berikan keamanan dan kami dekatkan kedudukannya pada kami. Sedangkan urusan dalam hatinya tidak sedikit pun kami persoalkan, karena Allah akan menghisapnya mengenai isi hatinya itu. Namun barang siapa yang menampakkan kelakuan buruk pada kami, maka kami tidak akan memberikan keamanan kepadanya dan tidak akan percaya ucapannya, sekalipun ia mengatakan bahwa niat hatinya adalah baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang-orang pada zaman Nabi SAW, Nabi bisa memutuskan hukum kepada seseorang sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wahyu masih ada saat itu. Walaupun terkadang untuk beberapa kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menggali informasi dari realita yang ada, tidak diikuti dengan informasi dari wahyu. Ini siapa yang salah, siapa yang ada begitu. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi informasi, dan berdasarkan informasi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bertindak. Nabi bertindak. Tapi ini kata Sayyidina Umar itu mengatakan begitu. Tapi sekarang kalau kami gimana? Kami sudah, kita kan nggak ada wahyu lagi. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan menghukum seseorang sesuai dengan apa yang mereka tampakkan kepada kami. Gitu. Kalau yang ditampakkan itu baik, ya kami akan menghukuminya dengan baik. Gitu. Urusan niatnya itu kami nggak ikut-ikut, itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa yang menampakkan keburukan, dia menampakkan keburukan, ya. Kami akan bertindak sesuai dengan apa yang kami lihat. Kalau yang ditampakkan itu buruk, ya kami akan merespon yang sesuai, gitu kan. Walaupun dia mengatakan saya niatnya baik, gitu kan misalnya. Tapi niatnya baik, masalahnya yang dilakukan buruk, gitu. Tak bisa. Ya, pencuri, ketangkep, ketangkep. Kamu pencuri? Enggak, saya cuma pindahin doang. Niatnya bagus, saya amankan, takut nanti enak aja dijawabnya. Ya, orang kalian pencurinya, ya, bukan. Ya, wa iqala inna sariratahu hasanah. Walaupun dia mengatakan bahwasanya niatnya itu baik. Lah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Nabi SAW kadang-kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sisi kemanusiaannya, di mana beliau bisa tidak tahu hal yang gaib kalau Allah tidak buka. Kalau Allah buka, maka beliau akan bisa tahu apa yang baik. Tapi kadang-kadang Allah tidak bukakan, Allah tidak berikan tahu kepada Nabi apa yang sebenarnya beliau lihat di hadapan. Makanya beliau mengatakan gini dalam hadisnya, innama ana basyarun. Aku ini tak lain adalah manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan bisa jadi
kalian ini ada yang datang kepadaku, dua orang yang berseteru, ya. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Yang satu ketika berperkara pasti ada yang benar, ada yang salah. Ya. Cuman yang salah ini ngomongnya lebih fasih, sehingga bisa mempengaruhi Nabi yang akan memberikan keputusan. Ya. Makanya Nabi mengatakan, faqdi lahu ala nahwi ma asma. Artinya aku akan memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan bisa jadi yang keliru itu karena ngomongnya lebih fasih, aku mungkin akan berpihak kepada dia. Kalau ada barang misalnya diperseterukan di antara dua orang, ini milik saya, ini milik yang satunya gitu misalnya. Yang tidak punya hak ngomongnya lebih pintar, sehingga akhirnya Nabi kasih sama dia. Ya, bisa jadi Nabi begitu. Makanya Nabi mewanti-wanti mengatakan, ingat, aku hanya akan memutuskan perkara itu sesuai dengan apa yang aku dengar. Kalau Allah tidak memberikan informasi siapa sebenarnya yang berhak, gitu. Aku akan mendengarkan hujah kalian. Nanti siapa yang menurutku ini hujahnya lebih kuat, aku akan berpihak kepadanya. Nah, tapi di akhir Nabi mengatakan begini, faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an. Siapa orang yang aku sudah berikan keputusan, kamu kayaknya yang benar, sehingga barang ini jadi milik kamu, ya. Padahal dia tahu di dalam hatinya bahwa barang itu sebenarnya milik saudaranya. Siapa yang tahu seperti itu, fala yakhudhu, jangan ambil barang itu, ya. Sebab itu adalah potongan dari api neraka. Gitu. Jadi dikembalikan lagi ke dalam hati. Ya. Jadi bisa saja Nabi SAW. Makanya Nabi juga, kalau Allah tidak memberikan informasi kepada beliau, maka Nabi hanya memberikan hukum sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang tidak. Ya. Kecuali Allah yang memberikan informasi, ya. Maka Nabi akan bertindak sesuai dengan. Baik, jemaah sekalian, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-49. Semoga di pertemuan yang akan datang kita akan bisa masuk ke bab yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Alhamdulillah sudah kita dilaporkan ada juga pernyataan dari Fir'aun ketika dia akan menggalang, kemudian dia mengatakan bahwa saya beriman kepada Robnya Ibrahim. Nah, itu bagaimana kita melihat dari sisi hadis ini singkat, Ya. Di dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan bahwasanya innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Allah itu akan menerima taubatnya seorang hamba. Jadi pintu taubat itu selalu terbuka. Selalu terbuka. Kecuali di beberapa kondisi. Yang pertama, kalau sudah matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ya, sudah mau qiyam, kalau sudah matahari terbit dari tempat terbenam, maka kesadaran saat itu tidak akan walaupun dia melafalkan apa. Nah, yang kedua, malam yuwardir, ya, selama roh itu tidak sampai di kerongkongan. Inilah yang terjadi kepada Fir'aun. Ya, malam yuwardir. Orang kalau mau mati itu kan dimulai dari kakinya, ya, sampai ke mata kaki. Dia masih bisa ngomong dan semacamnya. Ketika dia sampai di kerongkongan belum lepas, mungkin dia masih bisa mengucapkan sesuatu, tapi karena sudah sampai di kerongkongan, itu sudah batasnya.
Bisa jadi jamaah sekalian di dua kondisi itu matahari terbit dari tempat terbenamnya atau ketika roh itu sudah sampai di kerongkongan, orang sudah terpaksa meyakini kebenaran atau dia menjadi sadar saat itu, tapi bukan karena qanaah, bukan karena dia itu benar-benar dengan tulus, bukan gitu, karena kondisinya sudah mendesak gitu kan, sehingga itu tidak akan memberikan manfaat ya. Makanya dibalas kan di dalam Al-Quran, al-ana wa qad asaita qablu ya, kamu giliran sudah nyampe ke kerongkongan baru beriman gitu kan, dan dulu mana wa qad asaita qablu. Modus juga ya kan? Modus juga ya. Makanya jangan nunggu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan buat kita untuk selalu bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagi satu. Kasih kesempatan satu lagi, jamaah. Tidak ada. Kalau tidak ada, seperti biasa di reward doa jamaah yang belum dapat kitab. Perwakilan di sini ada 3. Yang pertama Pak Kalau udah dapat di bawah, jangan udah dapat ditaruh di rumah. Bertiga saya diperlihatkan. Mana kan? Kembali ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Cukup.